warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Republik Petani, ketemu lagi dengan gurunda kita. Alhamdulillah. Udah lama kita nggak ketemu nih, hampir beberapa bulan nih. Ya. Kabarnya sehat gurunda? Alhamdulillah semuanya sehat-sehat. Harapan kita para pemirsa ini juga sehat semua. Dalam situasi yang lagi cuaca lumayan Ekstrim, cuaca ekstrim. ya. Dan sahabat petani, seperti harapan dari gurunda bahwa tidak hanya petaninya, tanamannya juga ikut sehat gurunda. Amin, amin. Usahanya juga sehat, lancar juga, tingkat keberhasilannya juga tinggi. Ya, ya. Sahabat, ini kita seperti biasa di episode hari ini, yaitu masih terkait dengan bincang-bincang pertanian unggul. Gurunda, ini episode yang ke-6 Gurunda. Ke-6 ya? Ke-6 ya, tidak terasa udah 6 episode. Alhamdulillah para pemirsa Republik Tani ya Pak ya. Kita hari ini akan mengangkat materi efisiensi usaha tani. Ya. Nah, ini yang dimaksud efisiensi usaha tani. Langsung aja Gurunda ya? Iya, langsung. Yang dimaksud dengan efisiensi usaha tani apa? Efisiensi usaha tani adalah penggunaan faktor-faktor produksi yang efisien ya, yang sesuai dengan penggunaan satu unit ini mendapatkan hasil yang optimal. Karena kita sampaikan ini para pemirsa ya Pak, ini ya sahabat Republik Tani ya, karena hampir petani kita tidak efisien di biaya produksi, di pengelolaan usaha taninya juga ya. Hampir semuanya ngapunten, kadang-kadang ada beberapa faktor produksi sebenarnya yang bisa ditekan sebenarnya ya. Contoh misalkan pesemaian. Pesemaian rata-rata petani kita itu masih hampir 90%. Jadi petani kita itu 90% masih menggunakan pesemaian konvensional. Di sawah. Kemudian mereka harus mencabutnya dengan didaus gitu ya. Kemudian memindahkannya juga bibit ini juga tidak efisien juga. Kalau diangkut dengan kendaraan yang kalau 1 hektar gitu mungkin satu pickup ya itu. Nah ini biayanya juga mahal Pak. Mahal banget. Nah ini para sahabat Republik Tani ya, ini kalau kita amati ya, kita kaji gitu ya, ini sebenarnya pengeluaran yang tidak perlu, yang merubahnya luar biasa sulitnya. Luar biasa sulit. Tetapi melalui media ini saya berharap ya para sahabat ini bisa sedikit mengevaluasi ya kegiatan salah satu kegiatan usaha tani di persemaian ini gitu ya. Salah satu yang paling karena ini salah satu yang lumayan lah bisa menekan biaya produksi ya. Contohnya kalau kita persemaian misalkan dibagi, diterpal itu Bapak ya. Kemudian pada saat kita tanam misalkan ya dengan mesin tanam dan sebagainya. Salah satunya itu. Boleh juga misalkan kita tanam padi misalkan ya, dengan cara tanam benih langsung. Stabila ya. Stabila itu juga sahabat tani ya. Ini juga mengurangi biaya produksi yang luar biasa. Dan kita tahu bahwa masing-masing teknologi ini tentu di samping menekan biaya produksi yang tidak perlu, ini juga mempengaruhi produktivitas. Contoh misalkan ya, kita menggunakan mesin tanam gitu ya para sahabat tani. Itu kedalamannya hampir bisa dipastikan merata. Kedalamannya merata. Kalau kita tanam manual mesti ada yang dalam, ada yang terlalu dangkal gitu ya, jadi tidak merata. Kemudian kalau kita persemaian di konvensional juga misalkan bibit tanaman padi kita ini rata-rata terlalu tua, 25 hari gitu ya. Tapi kalau kita tanam misalkan dengan dibagi gitu, umur 14 hari. Nah, umur 14 hari ini para sahabat ini mempengaruhi anakan jumlah padi juga. Apalagi kalau misalkan para sahabat ini kerso menanam menyemai menanam dengan tabela. Wah, itu efisien banget itu malah.
Karena satu lubang tanam itu para sahabat ya bisa keluar anakan sampai 50-an ya, sampai 50 gitu. Tapi kalau kita misalkan umur 25 kita harus ombol karena anakannya sedikit. Iya. Nah, kemudian juga kalau umur 25 kita cabut, mereka mesti mengalami stres gitu ya tanaman. Nah, pada saat stres inilah terjadi kemandekan pertumbuhan seminggu. Nah, berbeda kalau kita tabela misalnya. Tabela ini umur panennya akan lebih cepat 1 minggu dibanding dengan yang konvensional. Nah, dari penjelasan tadi sebenarnya ada standar umum untuk efisiensi, ada nggak tuh? Maksudnya dia pada saat fase persemaian, tanam, pemeliharaan, panen ini ada standar-standarnya nggak? Persemaian tadi harus dengan bagi atau terpal. Kalau kalau kita lihat biaya ya, efisiensi kan biasanya hubungannya dengan biaya ya. Iya. Itu biasanya kalau kita pakai bagi gitu, kita menekan biaya sampai 2,5 juta per hektar. Per hektar ya lumayan. Karena kalau kita ini ya yang bagi ini kita tinggal gulung ya, kemudian ke sawah kita angkut sepeda motor aja gitu. Iya. Ini dari transportasi pemindahan barang, kemudian dari mengambil bibitnya. Kalau konvensional ya kita daud itu banyak orang gitu. Kemudian belum makan, makanya ada selisih luar biasa. Kemudian belum stresnya tadi ya. Nah, kemudian dari benihnya, jumlah benih. Kalau kita konvensional itu paling butuh benihnya 40 kg. 40 kg per hektar. Tapi kalau pakai baki kita cukup 15 kg. Oh, per hektar ya? Per hektar. Bahkan bisa 10 kg per hektar. Karena kita tahu bahwa padi ini para sahabat, ini dalam 1 hektar rumpunnya ini paling banyak itu rata-rata 250.000. Oh. 250. Kalau kita pakai jajar legowo bisa 330.000. Oh iya. Sudah dibahas di video sebelumnya. Sebelumnya. Tapi kalau kita 10.000 kilogram aja sebenarnya cukup ya, karena 10 kilogram itu ada 400.000 tanaman. Oke. Sebenarnya cukup, tapi kalau kita ingin ada cadangan, maka kita cukup 15 kilo. Nah, kalau dibagi kan pasti umurnya beda nih Guru. Kalau dibagi umur 14 hari. 14 hari udah bisa dipindah ya? Bisa dipindah. Kita kemarin bahkan dibagi itu bisa 8 kilo. 8 kilo. Sudah lebih. Jadi kalau di standar di persemaian efisiensinya mungkin dengan sistem pakai baki atau tabela Guru. Tabela. Jadi ini adalah salah satu pilihan kalau kita ingin menekan biaya-biaya yang tidak biaya. Nah, kalau di level sudah tanam terus pemeliharaan ini sistem efisiensinya seperti apa nih? Kalau di pertanaman kita biasanya kan masuk di pemeliharaan ya. Iya. Ini setelah tanam kita harus ini penggunaan pupuk organik ini harus kuat. Kemudian mikroba ya, kayak misalkan dulu Bioplus itu ya, kayak Bioplus, pupuk hayati ya? Pupuk hayati lah ya. Pupuk Iya. hayati harus masuk, karena kita tahu bahwa subsidi pemerintah ini kan semakin berkurang. Iya. Yang tahun 23 ini kemarin RDKK keluar itu, RDKK itu alokasi ya namanya. Ini ternyata urea subsidi pemerintah itu 240 kg per hektar. Hanya itu Bud? Urea aja. Kalau bongkanya itu 85 kg. Sekali. Jadi artinya apa? NPK ini kebutuhan petani ini sekitar 3 kuintal sampai 4 kuintal per hektar. Harusnya segitu. Jadi disubsidi pemerintah sekian. Lah berarti kan petani ini harus menutup dengan non subsidi. Iya. Supaya non subsidinya nggak terlalu banyak, ini pupuk organik inilah sebagai pilihan untuk meningkatkan kesuburan. Kemudian mikroba ini adalah satu pilihan untuk mengefisienkan penyerapan pupuk. Okay. Karena
kita tahu bahwa mikroba dan pupuk organik ini adalah satu rangkaian supaya terjadi kapasitas tukar kation atau KTK-nya lebih aktif, muatan listriknya lebih hidup di dalam lapisan biosfer ya, yang di tanah itu biosfera. Jadi hayati aja juga kurang lengkap, organik aja juga kurang lengkap. Jadi kedua ini memang harus dilengkapi guru. Iya, satu paket. Ya. Kita tahu bahwa mikroba yang membantu kita ini dia bisa bertahan lama hidup kalau ada organik. Oh, iya. Jadi kalau misalkan salah satu ya, banyak petani kita ya, ngapunten ya, kalau di pola tanam padi itu, itu kalau petani hanya menggunakan pupuk kimia aja, itu pH-nya jeblok mesti. Iya, pasti terlalu rendah, asam. Nah itu kalau kita pakai pupuk organik ya, pupuk mikroba, insya Allah lebih stabil lah. Apalagi kalau mikrobanya ada selulotik ya, pengurai organik misalkan ya. Apalagi kalau petani misalkan sahabat tani ini mau menggunakan kapur pertanian misalkan tambah bagus itu stabilizer. Makanya kan ada istilah pembenah tanah. Iya. Pembenah tanah itu menjaga stabilitas tanah supaya nggak turun. Nggak turun. Kalau pupuk organik ini kan kita bisa buat dari sisa-sisa kotoran dari sisa metabolisme hewan ya, baik kambing, sapi ya, atau ayam potong boleh juga. Ayam potong boleh ya? Boleh, bagus. Kemudian bisa juga dari serasa daun. Serasa daun itu daun yang berjatuhan atau ranting-ranting misalkan ya. Itu termasuk dalam kategori humus sih. Humus. Nah makanya kalau ada di sekitar kita ya, misalkan punya pekarangan luas gitu, mendingan kita buat lubang untuk menampung daun tadi. Oke. Wah luar biasa ini. Difermentasi sendiri berarti. Difermentasi sendiri diuruk gitu. Tetapi sebenarnya petani kalau urusan gini saya paling nggak suka ya, saya lihat paling suka dibakar ya. Dibakar ya. Tapi ada sumber organik yang melimpah ruah adalah limbah rumah tangga sebenarnya. Oh. Di tempat pembuangan akhir itu. Oh iya. Wah itu luar biasa itu sebenarnya. Oh itu malah justru kandungan organiknya tinggi. Cuma memang harus dipisah dengan non organik seperti plastik, karet, kemudian logam, ya. Atau limbah kimia misalkan dipisah di situ. Sebenarnya tempat pembuangan akhir ya, limbah rumah tangga itu luar biasa. Nah itu kalau bentuk yang jadi petani siapa pakai ada nggak? Ya sebenarnya kalau kita yang bertani ya, itu sebaiknya memang tidak melakukan kegiatan mulai hulu sampai hilir. Ya. Sebaiknya begitu, efisiensi juga itu namanya. Jadi mendingan beli jadi pupuk organik jadi yang saya pakai gitu ya. Ada bagian yang memproduksi pupuk organik, ada kalau kita yang bagian petani, sahabat tani, sebaiknya barang jadi karena efisiensi manajemen waktu, tenaga dan pikiran kita itu ya. Jadi termasuk penggunaan agensi hayati, penggunaan mikroba itu beli aja kita. Karena tugas kita bagaimana budidaya ini bisa mencapai hasil yang optimal ya. Selesai setelah kita gunakan biaya sarana produksi kita, biaya usaha tani kita, input yang masuk itu tadi misalkan 10 juta gitu ya, kita ketemu 25 juta untung selesai sudah. Kita hanya untung di situ, sudah selesai. Kalau kita dimulai dari hulu sampai hilir, waduh, terkuras energi kita. Energi dan pikiran. Masuk ke situ. Jadi itu termasuk tidak efisien. Kita mungkin ada contoh-contoh pupuk organik yang siap dibeli sama sahabat. Oh iya. Jadi para sahabat sebenarnya ya bahan-bahannya aja sih. Ya kayak pupuk kandang kambing ya, pupuk kandang sapi, pupuk kandang ayam potong misalnya itu kalau ada chopper digiling gitu, habis itu difermentasi aja sih. Difermentasi aja mudah kok. Itu jadi sebenarnya sahabat tani ini kalau mungkin yang sahabat tani di YouTube mungkin ya Pak ya, di kita ini mungkin
Sudah maju-maju. Sudah maju-maju nih mungkin ya. Tapi kalau di pedesaan itu Iya. pakai pupuk organik ya, mereka agak sedikit kurang senang, mendingin yang kimia gitu Iya, ya. iya, iya. Dan kita buktikan itu para sahabat ya. Kita kemarin sewa sawah, saya itu kalau tanam padi biasa 2 ton pupuk organik. Iya, iya. Kemudian kapur juga biasa minimal 5 kintal lah ya per hektar. Nah, pada saat sawah ini kita pola tanamnya udah berubah, kita nggak sewa lagi, kita Iya. cari yang lain ya. Ternyata yang nyewa dari petani ini lahannya rusak berat ya. Iya, iya. Karena nggak mau mensuplai dengan pupuk organik gitu ya. Kalau orang Jawa ngapunten itu pupuk organik itu namanya setengah bumi. Oh. Itu memang betul juga sih Bunda. Setengah bumi. Bagian daripada bersyukur itu, insya Allah tanah pun akan membaik. Akan membaik, menyedekahkan ke bumi kita. Iya, iya. Sebenarnya pengertiannya sedekah bumi itu sebenarnya Harusnya itu mengembalikan kesuburan lagi. Kurang lagi. Karena loh jinawi toto tungkem kertor harjo itu ya dari menghidupkan tanah lagi. Iya, iya. Berarti Sedekah bumi tadi sedekah bumi ini harus digalakkan ini dihidupkan terus. lagi ya. Jadi benar orang Jawa sedekah bumi. Sedekah bumi ini benar. Kalau mungkin adat banyak ya Iya. seperti di suku-suku yang lain. Iya. Namanya mungkin beda-beda. Beda-beda, tapi intinya intinya sama. sama. Jadi menyuburkan kembali bumi kita. Baik, sahabat. Ini kalau sahabat mau tanya-tanya terkait dengan efisiensi usaha tani, ini kita baru bahas di persemaian dan pemupukan. Iya, pemupukan. Di episode berikutnya nanti mungkin kita bergeser lagi ke pengendalian hama, Nah, proses pengendalian nama yang efisien efisien. itu bagaimana nanti kita Jadi bahas di- memang efisiensi ini dimulai dari persiapan tanam sampai proses menjelang panen ya. Menjelang panen. Nah, termasuk pengendalian hama, misalkan pengendalian hama ini efektifnya memang pengendali telurnya yang dibutuhkan ya. Kemudian termasuk ini penggunaan herbisida misalkan ya. Boleh herbisida kita pakai ya, tetapi harus tepat waktu nih. Anjuran dari para teknisi kan antara usia 7 sampai 12 ya. 12 hari. Harus dipakai itu. Kalau lebih kita boros lagi ya. Itu mungkin nanti kita bicarakan di episode Itu. biar sahabat Republik penasaran nih, Penasaran nih. selalu mengikuti acara kita. Sesi kita, jadi ada banyak sesi para sahabat. ya. Tani ya. Jadi Kalau terlalu dalam- panjang juga sahabat nanti Oh, mengalami kejenuhan. kejenuhan. Ya, kita ke kupas tuntas untuk yang pengendalian hama sama mungkin penyemprotan tadi Penyemprotan. belum ya. Nanti kita di episode berikutnya ada gitu. Sementara mungkin itu dulu Bunda Ya. ya terkait dengan efisiensi Efisiensi persemaian dan sedikit yang bisa kita sampaikan di sesi ini ya. Nah, oke. Sebelum diakhiri atau ditutup mungkin Bunda ada Oke. pesan-pesan terakhir nih buat Ya, terima kasih sahabat tani. Harapan saya sih para sahabat tani itu harus tetap mengikuti perkembangan pengetahuan ya. Jangan statis. Kita boleh percaya. Ada namanya sugesti. Ya, ya. Sugesti itu adalah percaya yang tidak bisa dibantah. Iya. Itu kalau untuk generasi kita para sahabat tani itu sudah tidak berlaku. Percaya tetapi ya boleh dikritik dan boleh dibantah. Bantah. Ya. Jadi kalau kita semua kita kalau percaya tidak boleh dibantah, ngapunten ya. Jadi nggak rasional pun kita ikuti adanya. Jadi itu yang bisa kita sampaikan. Jadi kita boleh sugesti, tapi sugesti yang boleh dikritik dan boleh dibantah. Udah mulai kekeh gitu. Iya, tidak boleh kekeh, harus berubah. Karena kita hidup. Oke sahabat, mungkin itu dulu terkait dengan efisiensi data ini. Mudah-mudahan pembicaraan kita, diskusi kita pada kali ini bermanfaat buat sahabat. Amin, amin, Indonesia, amin, dan amin. salam panen berlimpah dari Amin. kami berdua. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.